Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Eusabia Verseli Laudri dengan NIM 120400004 dari kelas RB. Saya Prodi Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam melakukan ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Akses Nirkabel. Di sini saya diinstruksikan untuk mensimulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti ini instruksinya. Yang saya lakukan untuk kali ini sama seperti video sebelumnya, namun perbedaan di sini hanya di mana pada instruksi ini terdapat penambahan pada ISP, yaitu kita tambahkan item code-nya. Selebihnya itu sama aja. Untuk itu, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, yang pertama, kita masukkan terlebih, ini masih kosong. Sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu item pada routernya. Di sini terdapat dua router dengan tipe 2811 yang kita masukkan. Di kiri dan di kanan. Setelah itu kita masukkan ketiga switch dengan tipe 2960. Setelah itu kita masukkan juga eh, servernya ya. Servernya di sini ada 4. Kita taruh di paling kanan. Setelah itu kita masukkan juga central office servernya. Kita masukkan 2. Dan jangan lupa kita tambahkan cell tower-nya. Itu masing-masing MSC-nya nanti ada 2. Jadi totalnya ada 4. Setelah itu kita masukkan juga untuk switch yang sebelah sini, kita masukkan laptopnya, itu ada 3. Setelah itu kita masukkan access point-nya juga.
Dan kita untuk di atasnya tuh terdapat kabel modem ya. Jadi di mana kan tadi bakalan ada ISP-nya. Jadi kita membutuhkan juga sebuah modem. Taruh di sini. Setelah itu kita masukkan ISP-nya nanti. Setelah itu terakhir kita masukkan device-device-nya, kita bahkan smartphone. Oke, jadi di sini komponennya sudah kita masukkan semuanya. Setelah itu kita akan lakukan perkabelan. Jadi masing-masing pada komponen ini kabelnya tuh beda-beda ya. Pertama kita masukkan dulu melakukan pengkabelan pada kabel strike di router. Kita gunakan pada fast Ethernet 0 ke switch. Lalu kita hubungkan ke fast Ethernet 01. Sama aja untuk yang satunya di sini. Setelah itu setelah dari router ke switch-nya udah, kita lakukan pengabelan juga dari switch ke 4 server. Kita gunakan flash Ethernet dari 02 sampai 03, sampai 05. Setelah itu kita hubungkan juga ke modemnya dari router ini ke modem, kita pakai konsol. Setelah itu menghubungkan ke untuk kabel modem ke ISP-nya nanti kita hubungkan dengan kabel koaksial. Setelah itu kita hubungkan juga dari switch ke central office servernya atau MS-nya nanti hubungkan dengan kabel crossover. Lalu kita hubungkannya dari Ethernet 03 ke backbone. Kalau untuk ke MS-nya kita gunakan pakai backbone ya. Nah, setelah itu kita hubungkan masing-masing dari MSC-nya ke cell tower-nya menggunakan kabel koaksial. Nah, ini adalah komponen yang telah diberi kabel
masing-masingnya. Ada yang menggunakan kabel strike, ada yang menggunakan kabel koaksial, dan juga ada yang menggunakan kabel crossover. Namun, semuanya ini belum terkonfigurasi. Setelah itu kita akan konfigurasi terlebih dahulu pada cloud-nya. Yang pertama, di sini sebelumnya kita kasih nama ISP. Di sini, kita konfigurasi terlebih dahulu pada di Ethernet 6-nya. Kita ubah menjadi kabel. Setelah itu kita ke kabel. Nah, di sini kita tambahkan saja. Klik add, kita close. Oke, pertama kita sebelumnya kita kasih ini saja dulu IP servernya. Maksudnya IP address-nya masing-masing server dan semuanya. Pertama kita beri ke web servernya itu di sini. Oh ya, pertama kita beri ke DNS servernya. Setelah itu dibawanya ke mail server. Lalu ada juga web servernya. Dan terakhir kita masukkan DHCP. Kita masukkan satu-satu IP address-nya masing-masing. Untuk DNS-nya 8.8.8.8. Mail servernya 8.8.8.11. Webnya 8.12 dan yang terakhir untuk DHCP-nya 8.8.8.3. Sekarang untuk IP dari switch ke routernya itu di sini 8.8.8.0.0.2. Terus IP dari router ke switch yang kedua itu 200.87.102. Lalu untuk kabel modemnya itu menggunakan IP 17.17.17.17. Dari ISP ke router yang pertama itu 17.20.12.22. Dan IP dari router ke switch yang pertama yang paling awal banget itu 192.168.2.2. Oke, sudah kita ini. Terus kita beri nama juga sebelumnya di kita kasih nama dulu ya satu-satu supaya komponennya itu semuanya jelas dan ada namanya masing-masing jadi biar nggak bingung.
Nah, ini SC Smart Friend. Nah, setelah itu kita beri nama masing-masing pada sel toppernya. Dan kita beri nama juga masing-masing device-nya. Yang pertama kita kasih nama melon, lalu jeruk, mangga, kiwi. Setelah kita beri nama juga pada masing-masing laptopnya. Ini Laudri, Sally, dan terakhir kita kasih nama Duren. Di sini kita kasih nama WiFi. Nah, ini udah diberi nama semua. Setelah itu, kita lakukan konfigurasi dengan router. Kita ke router dulu. Config. Oke, kita ke DNS server lagi dulu. Ini kita ke Oke, tadi untuk DNS servernya sendiri udah dikonfigurasi. Sekarang kita ke mail servernya. Pertama, kita konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Untuk IP dari eh, mail servernya kita gunakan untuk pada switch-nya. Setelah itu kita profile Ethernet 0.
kita masukkan IP-nya, sebelumnya kita turn on dulu portnya. Setelah itu kita masukkan IP-nya untuk mail server yaitu 8.8.8.11. Setelah itu kita klik subnet mask-nya, nanti akan muncul secara otomatis. Setelah itu kita ke service, kita ke HTTP ke email. Nah, di sini kita nyalakan semuanya jadi on. Setelah itu kita masukin domain name-nya. Itu tadi menjadi Itera AC. Lalu kita masukkan device-device yang ada di sini itu yang terdiri dari laptop dan smartphone. Di sini masukkan nama Kelly, terus masukin lagi masukin. Oke, kita udah masukin semua device-nya, kita udah masukin buat email server nanti. Di sini total device-nya ada 7, itu termasuk device yang ada di yang 3 laptop tadi sama smartphone yang untuk dihubungkan ke provider. Passwordnya semuanya saya samain 1 sampai 5. Setelah itu baru kita close. Setelah kita ke web server. Kita ke config terlebih dahulu. Kita masukkan IP untuk switch-nya. Jadi saya masukkan di sini 8.0.0.2 dan DNS server. Jangan lupa 8.8.8.8. Setelah itu kita ke fast Ethernet 0. Kita nyalakan portnya. Setelah itu kita masukkan IP untuk web servernya. Di sini kita pakai 8.8.8.12. Setelah itu kita klik subnet mask-nya. Di sini muncul secara otomatis. Setelah itu kita klik service. Kita ke email. Kita ke HTTP, kita nyalakan, sini jadi on. Terus kita klik edit pada bagian yang 5 ini. Di sini kita cuman mengubah kata-kata aja. Di sini Cisco ini kita ubah menjadi welcome Institut Teknologi. Di sini kita pakai webnya, kita ubah katanya menjadi website Itera. Baru kita save di situ. Setelah itu kita close. Terus yang terakhir kita ke DHCP. Masukkan IP-nya sama aja seperti yang tadi 8.0.0.2 DNS-nya. Kita nyalakan. Kita masukkan IP untuk DHCP-nya 8.8.8.13. Website-nya otomatis. Kita ke service langsung ke DHCP. Nah, untuk flash Ethernet interface-nya pada DHCP kita nyalakan secara otomatis. Setelah itu kita save.
Oke, setelah ini kita untuk server keempat servernya sudah terconnect, sudah terkonfigurasi. Sekarang kita konfigurasi pada bagian routernya. Oke, kita ke config. Untuk router 1 kita ke config dulu. Setelah itu kita setting fast Ethernet 0-nya, kita nyalakan portnya. Kita masukkan IP untuk fast Ethernet 0/0, kita masukkan IP yang terhubung dengan switch, yaitu 192.168.2.2. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita ke fast Ethernet 1/0, itu kita seperti biasa kita nyalakan portnya, kita on. Terus kita masukkan IP-nya yang terhubung dengan cloud. Itu di sini IP-nya adalah 17.20.12.22. Subnet masknya kita kita klik, secara otomatis akan muncul. Lalu kita untuk kedua IP yang sudah kita masukkan ke dalam config ini, itu kita klik RIP, yaitu untuk routing. Itu kita masukkan IP-nya yang seperti 192 ini, tinggal diklik di sini, masukkan ke networknya, masukkan 192.168.2.0, lalu klik add dan tambahkan satu lagi untuk IP ke arah cloud-nya. Dari router ke cloud itu 17.20.12.22. Lihat, tapi nanti hasilnya dia akan seperti ini munculnya, bukan ke IP yang kita masukkan, tapi munculnya IP seperti ini hasilnya. Setelah itu kita langsung kita konfigurasi ke CLI-nya. Karena kita di sini masukin masukin IP di OCP. Exclude address 92.158. Masukin IP-nya dulu. 192 268 2.2. Coba IP itu seluler. Work 92.168 2.0 255 255. 192.168 DNS servernya 8.8. Nah, sudah kita masukkan script konfigurasi router pertama untuk dihubungkan, yang nantinya akan terhubung dan terkonfigurasi ke arah provider yang ada di sebelah kiri ini, yang menghubungkan ke switch, dan switch itu nanti akan terhubung ke jaringan central office, yang dimana menggunakan provider SmartFriend. Nanti akan terhubung juga ke towernya masing-masing.
Setelah itu kita ke router satunya, di mana di sini dia harus mengganti komponen dulu. Sebelumnya kita klik physical, terus kita pertama turn off dulu, lalu kita ganti menggunakan PT router NM1CFE ini, kita masukkan ke sini. Kita masukin sini, baru kita setelah itu turn on lagi, nyalakan lagi. Lalu kita ke config, kita ke flash Ethernet 0/0, kita masukkan IP-nya yang terhubung ke switch. Pertama, sebelumnya kita nyalakan dulu portnya, setelah itu kita masukkan IP-nya 8.0.0.2, lalu subnet mask-nya kita klik dan akan muncul. Setelah itu kita ke flash Ethernet 1/0, yang dimana kita menggunakan IP yang terhubung ke kabel modem. Di sini kita pakai IP-nya 17.17.17.17. Subnet mask-nya akan muncul secara otomatis. Setelah itu, untuk menghubungkan switch yang ketiga ini, itu kita perlu konfigurasi terlebih dahulu, yang dimana kita ke flash Ethernet 6/0, kita masukkan IP-nya, sebelumnya kita nyalakan dulu portnya, setelah itu kita masukkan IP-nya yang terhubung ke switch 3, yaitu 200.87.100.2. Lalu kita masuk subnet mask-nya nanti akan muncul. Setelah itu, untuk ketiga IP yang sudah dimasukkan ke dalam router 2 ini, kita masukkan sama seperti ke router sebelumnya, kita masukkan saja ke network, terus kita masukin ketiga IP-nya, yaitu di mana IP yang terhubung ke switch, IP yang terhubung ke modem, dan juga IP yang terhubung ke switch 3. Lalu kita klik add, nanti hasilnya itu memang tidak sama IP-nya dengan IP yang kita masukin. Jadi memang seperti ini tampilan IP-nya. Setelah itu kita konfigurasikan ke CLI. Ini kita masukin IP DHCP exclude address. Itu kita masukin IP yang terhubung ke switch itu di sini 200.87.100.2. Kita masukin juga 200. Lalu kita masukin IP DHCP pool user 1. Network IP yang ke switch. Masukin network. Ini untuk gateway, terus kita ke get. Kita ketik default router, masukin IP-nya, dan kita masukkan DNS server. Oke, ini konfigurasi pada router 2 yang terhubung kedua switch dan juga modem. Setelah itu kita masuk untuk akses pointnya yang di bawah ini, kita setting terlebih dahulu. Di sini saya tulis jadi WiFi urip. Untuk port 0-nya di turn on juga, begitu juga dengan port satunya. Di sini pakai SSID-nya dengan nama saya sendiri, Laudri. Terus
kita ubah menjadi WPA2 PSK. Nah, di sini passwordnya praktisi mengajar. Oke, untuk kedua router sama access point-nya semua sudah terconnect, sudah tersetting, sudah terkonfigurasi. Sekarang kita untuk selanjutnya kita setting ke bagian providernya. Jadi di sini ada 4 device yang dimana belum saling terhubung ke towernya masing-masing. Di sini kita cukup ganti aja providernya. Jadi smartphone. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi bagian providernya. Jadi di sini ada 4 device yang harusnya terhubung ke masing-masing tower. Di sini juga towernya ada 4 yang dimana terkonek pada central office servernya. Nah, jadi di sini untuk cell tower yang pertama yaitu tower SmartFriend 1, itu kita masukin dulu nama providernya jadi SmartFriend 1. Lalu kita masukkan juga pada smartphone yang bernama Melon ini, kita ke 3G/4G cell 1, itu ke SmartFriend 1, provider SmartFriend 1. Jangan lupa portnya dinyalakan, nanti dia akan terhubung ke smartphone Melon. Begitu juga untuk tower yang kedua, itu providernya terhubung ke SmartFriend 1. Untuk smartphone yang bernama Jeruk ini harusnya terhubung ke tower SmartFriend kedua, tower yang kedua, karena dia jaraknya lebih dekat. Jangan lupa dinyalakan portnya, nanti diangkat. Oke, sekarang kita ke tower yang ketiga, itu kita beri nama providernya SmartFriend 2 karena dia terhubung ke MSC SmartFriend-nya yang kedua, bukan yang satu, tapi kedua. Setelah itu kita ke smartphone yang bernama Mangga. Kita masukin untuk SmartFriend 2-nya. Karena dia jaraknya dekat dengan tower yang SmartFriend 3, jadi harusnya terhubung.
Oke, sekarang kita ke Tower SmartFriend 4. Itu kita pakai provider SmartFriend yang kedua, karena terhubung ke MSC SmartFriend kedua. Untuk smartphone yang bernama Kiwi, enggak, saya jarakin lebih dekat dulu. Smartphone. Nah, dia masih terhubung ke tower yang ketiga ya. Jadi, kita di sini harus bagaimana caranya smartphone yang keempat ini terhubung ke tower yang keempat. Caranya kita turn off dulu portnya, lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita nyalakan lagi portnya. Oke, selanjutnya kita sudah di tahap pengujian. Jadi tadi kita sudah melakukan tahap pengujian pada masing-masing device yang terhubung dengan beberapa tower di MSC. Jadi kan tadi ada 4 device yang terhubung pada 4 tower masing-masing yang sudah terhubung pada Central Office Server, yaitu SmartFriend. Jadi dari keempat device itu sudah saling terhubung dan sudah berhasil. Jadi kita lihat aja nih udah pada saling terhubung. Lalu setelah ini kita akan melakukan pengujian terhadap eh, pengiriman email kepada masing-masing domain, sebisa mungkin ada 2. Lalu kita akan pengujian kepada web server di sini. Jadi yang pertama kita akan melakukan terlebih dahulu login dulu. Sebelumnya tadi kita udah ini ya setting access point-nya. Kita ke access point terlebih dulu buat ngecek. Di sini kita udah ID-nya tadi WiFi Urip ya, saya ganti jadi WiFi Urip sesuai dengan nama ininya, WiFi access point-nya. Terus di sini di turn on, terus di bagian sini itu kita ubah jadi WPA 2 PSK dengan passwordnya praktisi mengajar. Oke, kita close. Setelah itu, untuk yang laptop yang paling bawah ini kan memang belum terhubung ya sama eh, yang di atas ini. Kayak 2 laptop ini udah terhubung dengan switch dan juga access point. Jadi laptop ini masih belum terhubung apapun. Untuk caranya, pertama kita konfigurasi terlebih dahulu, kita setting, kita ke physical terlebih dahulu. Di sini tadi saya udah coba, pertama kita tuh matikan terlebih dahulu laptopnya, terus kita buang bagian ininya, kita buang di sini aja, terus itu kita ganti dengan yang baru ini. LAN ini kita taruh di sini. Setelah itu baru di turn on kembali laptopnya, lalu ya di sini jangan lupa di DHCP, oke close. Sekarang kita ke, oh ya, kita ke laptop ini lagi. Tadi kan akses poinnya udah dikasih password ya. Sekarang kita ke laptop ini lagi, ke Duren. Setelah itu kita ke desktop, kita ke PC wireless. Nah, di sini kita connect. Karena udah ada tampilan ini, kita langsung ke klik connect. Terus itu kita refresh. Nah, setelah itu kita klik WiFi Urip ini. Kita klik. Terus kita connect. Nah, di sini kita masukkan tadi password tadi yang ada di access point-nya, jadi praktisi mengajar. Setelah itu kita connect, kita ke link information. Nah, di sini ada tulisan you have successfully connected to the access point, yang dimana connect antara laptop tadi yang bernama Duren dengan access point-nya telah terhubung. Nah, nih, buktinya udah terhubung ya.
Oke, sekarang kita lakukan pengujian terhadap pengiriman email dan juga web server. Jadi yang pertama kita kirim email dulu. Oh ya, di sini kita login terlebih dahulu. Kita ke Laundry ya misalnya. Di sini kita login terlebih dulu namanya, lalu email address-nya. Di sini, kita pakai servernya, pakai ininya, incoming mail servernya, server 8.8.8.11 pada server mail servernya ya. Ini masukin lagi namanya dengan password yang tadi. Klik save. Setelah itu kita ke laptop Sally. Atau ke laptop Duren ya misalnya. Oh, nih ya, ke laptop Sally. Kita klik email. Kita login ya namanya. Sally. Jadi save. Untuk ini tadi melonnya udah ke login. Oke, sekarang kita lakukan email pengujian pengiriman emailnya dari Laundry ke Sally dulu. Nah, jadi di sini pertama si Laundry ini klik compose, terus kirim email ke Sally. Subjeknya low. Setelah kita kirim aja terusnya adakah uang 100 gitu, contoh. Terus kita kirim. Oh, bisa ya. Hmm. Oh, di DHCP dulu. Nah, nah, udah muncul IP-nya. Sabar. Bentar lagi. Coba kita ke Melon. Misalnya, kita pakai laptop Duren. Kan kita kirim gitu.
Oke, langsung. Kalau gitu kita lanjut ke web servernya terlebih dahulu ya. Di sini, karena tadi timeout terus, jadi kita coba pada pemanggilan pada web servernya. Jadi kita ke web server. Nah, terus kita ke web browser. Nah, di sini udah kebuka web servernya. Di sini kita masukkan aja IP pada web server tadi, yaitu 8.8.8.12. Setelah itu, kita klik Go. Nah, udah muncul nih. Di sini tulisannya Institut Teknologi Sumatera, welcome to website ITERA from Laudri. Laudri itu berasal dari nama saya sendiri. Jadi ini kata-kata ini tadi udah berasal dari di mana pas kita tadi konfigurasi pada bagian web server tadi, di service tadi yang kita ubah katanya menjadi kata-kata ini. Jadi untuk web servernya sendiri berhasil, cuman ya tadi yang pengiriman emailnya ya masih kurang tahu penyebabnya. Em, jadi sekian dulu video pada hasil rangkaian saya UTS jaringan nirkabel, jaringan akses nirkabel kelas RB. Demikian hasil kerja saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang belum berhasil, misalnya kesalahan-kesalahan kata yang mungkin belum terucap dengan jelas, atau mungkin rangkaiannya masih ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih.